Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki masa Advent. Dan seperti kita ketahui, berarti kita memasuki masa penantian akan kelahiran Yesus Kristus. Tetapi menjadi menarik pula bahwa bacaan Injil hari ini, Lukas berkisah tentang parusia atau kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Atau tadi malah disertai dengan gambaran-gambaran yang orang sering menyebutnya gambaran akhir zaman, kiamat, saat dia datang untuk kedua kalinya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mengapa bacaan Injil ini kemudian disuguhkan pada masa pembukaan masa Advent ini? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tentu kita memang akan merayakan kelahiran seorang dia. Kelahirannya itu begitu sederhana. Kelahiran seorang bayi yang lemah, kehadiran seorang bayi yang katakanlah pada tempat yang tidak layak. Tetapi justru yang mau ditegaskan adalah bahwa dia yang sederhana itu, dia yang sepertinya lemah itu, dia yang sepertinya lahir dalam ketidaklayakan tempat itu, dialah yang akan datang untuk kedua kalinya. Dialah yang menentukan keselamatan kita. Dialah yang menentukan keselamatan manusia. Dan sebagaimana optimisme atau nubuat dari bacaan pertama yang kita dengarkan hari ini dari Nabi Yeremia, dialah tunas Daud, dialah tunas yang akan membawa keadilan, dialah penyelamat itu. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi mengawali masa penantian, memasuki masa Advent ini, kita diberikan penegasan tentang siapa yang kita nantikan, siapa yang kita tunggu. Meskipun dia itu adalah bayi yang lemah, meskipun dia itu nampak sederhana, meskipun dia itu lahir dalam situasi atau tempat yang tidak layak, tetapi dia itulah penyelamat kita. Dia itulah yang menentukan keselamatan kita. Dan itulah iman yang kita rayakan, iman yang kita hidupi setiap kali kita mengakhiri tahun liturgi, tetapi juga sekaligus mengawali tahun liturgi yang baru. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita mengawali tahun liturgi yang baru karena kita sudah mengakhirinya minggu kemarin. Dengan penegasan akan siapa yang akan kita nantikan ini, maka Lukas pun kemudian mengajak kita seperti Nabi Yeremia yang optimis bahwa dia itu penyelamat akan datang. Lukas pun juga demikian. Saat itu pasti akan datang. Maka angkatlah mukamu, bangkitlah, angkatlah mukamu, bersiap-siaplah, berjaga-jagalah. Iman kita sudah jelas, saudara-saudari yang terkasih, bahwa sekali lagi yang kita nantikan adalah dia yang menyelamatkan kita. Dialah meskipun dalam kesederhanaan dan sebagainya itu, dialah yang menentukan keselamatan kita. Maka seperti yang diajarkan oleh Lukas pun, kita diajak untuk bangkit. Kita diajak untuk kemudian mengangkat muka. Artinya kita mempunyai sebuah harapan. Tapi dengan bangkit dan punya harapan itu, artinya kita juga tidak boleh tinggal diam. Kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga berarti melakukan sesuatu. Iman itu harus membuat kita untuk bangkit, untuk mempunyai harapan, dan juga untuk melakukan sesuatu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melakukan sesuatu itu kemudian juga berarti kita mau kemudian dihidupi oleh semangat pengharapan itu sendiri. Bisa jadi dalam satu tahun ini, satu tahun liturgi ini, seperti tadi dalam pengantar, kita juga mengalami yang namanya banyak duka cita. Bisa jadi selama satu tahun liturgi ini, kita itu punya banyak kecemasan, kita punya banyak kesulitan, kita punya banyak masalah, kita punya banyak beban dan sebagainya. Tetapi toh tidak semua hidup kita itu masalah, tidak semua hidup kita itu beban. Tentu saja selalu juga ada sukacita, selalu juga ada suatu harapan dan sebagainya.
Maka memasuki masa Advent itu, marilah kita persembahkan seluruh pengalaman hidup kita itu. Kita persembahkan seluruh kecemasan, ketakutan, duka cita, harapan, sukacita, dan apapun yang kita alami selama 1 tahun liturgi ini, kita persembahkan kepada Tuhan. Dan bersama dengan optimisme Nabi Yeremia, mari kita bangkit. Artinya kita membaharui kemanusiaan kita, membaharui diri kita. Kita menjadi pribadi yang selalu penuh harapan. Tetapi juga semoga harapan itu membawa kita untuk mau melakukan sesuatu, lebih bisa mempunyai harapan dalam hidup kita, tetapi lebih daripada itu pula kita mau melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu untuk apa? Tentu saja untuk mempersiapkan tidak hanya diri kita, tetapi juga sesama kita, hidup kita bersama. Semoga kita pun juga melakukan sesuatu untuk membaharui diri dan kemanusiaan pada umumnya. Kemanusiaan yang semakin peduli satu sama lain, kemanusiaan yang semakin mau memperhatikan apa yang menjadi pengalaman hidup dan juga kesulitan orang lain, kemanusiaan yang semakin peduli untuk membangun hidup bersama yang sungguh mewujudkan keadilan dan sebagainya. Dan itulah upaya atau kemudian hidup kita yang sungguh digerakkan oleh harapan itu. Maka semoga kita senantiasa mohon rahmat Tuhan sendiri memasuki masa Advent ini. Semoga kita pun dipenuhi oleh harapan karena keyakinan akan iman kita, akan Dia yang akan lahir itu sebagai penyelamat kita. Semoga harapan itu pun menumbuhkan kemudian dalam diri kita kekuatan untuk melakukan sesuatu untuk diri kita, untuk sesama kita. Karena hidup itu terlalu berharga bagi kita kalau kita biarkan dalam kesuraman, dalam ketakutan, dalam kecemasan. Semoga kita pun senantiasa mewujudkan pula bahwa kita berani menghadapi kehidupan, kita punya harapan, kita bisa melakukan sesuatu yang baik untuk diri kita dan untuk sesama kita. Tuhan memberkati kita.